Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Dimas Jelani dengan NIM 1622 dari kelas TI 12C. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang saya angkat yaitu penggunaan teori jaringan menggunakan metode CPM dalam proyek pembangunan jalan. Di sini dengan studi kasusnya yaitu eh, peneliti ini dilakukan pada proyek pembangunan jalan Tin- Tinjomoyo Sekaran di Kota Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Proyek ini mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti persiapan, bongkaran, purgan, jalan, saluran pedestrian, dan talut, ataupun pekerjaan lain-lainnya. Dalam pelaksanaannya, proyek menghadapi tantangan terkait pengendalian waktu agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana. Studi kasus ini diselesaikan melalui analisis penjadwalan proyek menggunakan metode jaringan kerja dengan pendekatan CVM atau bisa dibilang critical path method. Untuk mengetahui jalur kritis, estimasi durasi, penyelesaian proyek, serta keberhasilan penyelesaian proyek. Dengan pendekatan ini dapat ditentukan urutan pekerjaan yang paling efisien sehingga proyek dapat diselesaikan dengan waktu yang optimal. Di sini ada tabel aktivitasnya dan kode kegiatannya dan juga untuk waktunya ya atau hari. Ini ada kegiatan atau aktivitas pertama yaitu persiapan, kedua bongkaran, ketiga ugan, jalan, dan kelima saluran pedestrian dan talut, dan yang keenam itu pekerjaan lain-lainnya. Kalau misalkan dari pekerjaan satu dan lima itu sudah berjalan lancar lah, pekerjaannya selesai. Di sini untuk pekerjaan persiapan itu dengan kode A dan kedua B dan seterusnya 3C, 3 dan 4D. Dan untuk waktu di sini untuk waktu kegiatan pertama ya atau kegiatan yang A itu memakan waktu persiapannya 8 hari dan yang bongkaran itu memakan waktu 5 hari dan urugan itu 10 hari, jalan 53 hari, saluran pedestrian dan talun itu 55 hari dan pekerjaan lain-lainnya itu 12 hari. Baik, di sini next aja langsung ke konten. Nah, ini diagram jaringan. Di sini diagram jaringan ya sudah dibuat yang dimana kegiatan A, B, C, D, F ini sebelum melakukan aktivitasnya lah. Seperti B ini ada kegiatan sebelumnya, misal dari A ini belum namanya belum selesai lah dari pekerjaannya itu 8 hari ini, maka dari kerja B ini belum melakukan aktivitas lah, atau belum melakukan kerjaannya mereka lah. Dan C juga di sini nunggu dari kegiatan B, D nunggu dari A, E nunggu dari D, dan F di sini nunggu dari C dengan D. Ini ada menentukan kegiatan paling cepat atau WKC, yang dimana WMC ini adalah waktu mulai cepat. Waktu mulai cepat itu persiapannya dari nol ya. Persiapan mungkin dari hari 10, persiapan itu hari nol ya. Pasti. Dan di sini untuk persiapan paling cepat itu dari nol, dan yang memakan waktu persiapannya itu 8 hari. Di sini ada WSC ya, waktu selesai cepat, atau bisa waktu mulai di sini ditambah dengan persiapannya yaitu 8 hari, maka di sini waktu selesai cepatnya adalah 8 hari. Nah, seterusnya juga dari B, C, D, E, sampai F juga melakukan hal yang sama seperti contoh ini. Nah, di sini untuk aktivitas B ini dia memakan waktu 5 hari. Dari
aktivitas A ini untuk persiapannya 8 hari dan aktivitas B itu 5 hari ya. Di sini tinggal dijumlahkan ya untuk waktu kegiatan paling cepat itu dijumlahkan saja 8 ditambah 5 menghasilkan 13 dan tiga di sini ada dua ya tentunya. Nah, di sini udah ada catatan untuk menentukan pada kegiatan selanjutnya dari persimpangan adalah yang diambil angka paling maksimal untuk waktu kegiatan paling cepat atau bisa dibilang WKC, waktu kegiatan cepat. Di sini ada karena ada aktivitas D yang dari A ya. Aktivitas D itu adalah pekerjaan jalan. Dia menunggu persiapan dari aktivitas A ya. Di sini untuk persiapan dari waktu selesai cepatnya dari aktivitas A itu 8 hari. Untuk memakan waktu dari aktivitas D itu 53 hari, maka dijumlahkan saja 8 ditambah 53 itu menghasilkan 61. Seperti contoh yang tadi di atas aktivitas B menghasilkan 13 hari waktu selesai cepatnya dari aktivitas A, baik itu yang menghasilkan waktu 13 hari dan A ke D itu memakan 61 hari. Nah, di sini ada persimpangan ya yang jadi catatan tadi sebelum eh, melakukan aktivitas selanjutnya ke F, yaitu F itu ada aktivitas sebelumnya yang di mana aktivitas sebelumnya itu adalah C dan E ya tentunya sini. Nah, catatan ini selanjutnya dari imannya adalah yang diambil angka paling maksimal. Contoh di sini diambil itu 116, yang di mana 116 ini waktu selesai cepat dari aktivitas D ya kerjaan jalannya tambah dengan aktivitas E yang di mana aktivitas E ini memakan waktu 55 hari maka dihasilkan waktu selesai cepatnya itu 116. Kenapa 116? Karena F ini menunggu kedua aktivitas C dan E ini selesai barengan. Kenapa tidak 13 dari aktivitas B dan ditambah dengan waktu 10 hari dari aktivitas C itu menghasilkan 23. Maka untuk menghasilkan 23 itu nanti ada hari apa namanya ya nganggurnya lah untuk aktivitas C. Sedangkan yang di aktivitas E ini belum selesai. Dia membutuhkan waktu itu sekitar bukan sekitar sih membutuhkan 116 hari. Nah, lebih baik ya lebih dimaksimalkan aja gitu. Selesainya kebarengan ya itu memakan waktu 116 hari. Setelah aktivitas kedua ini selesai, di sini ada aktivitas F ya untuk pekerjaan lain-lainnya memakan waktu yaitu 12 hari yang mana 116 ini ditambah dengan 12 hari yaitu jadi 128 hari untuk waktu kegiatan paling cepat yang dimana sebelum waktu kegiatan paling cepat ini kegiatan ini memakan waktu itu sekitar 143 ya belum adanya menggunakan ini proses metode penerapan CPM ini. Pak, di sini ada juga waktu kegiatan paling lambat. Waktu kegiatan paling lambat ini keterbalikan dari waktu paling cepat yang dimana dia eh, perhitungannya dari kiri ke kanan. Sedangkan atau bisa dibilang dari mulai ya ke selesai dan yang lambat itu saya ke mulai itu dari kanan ke kiri kebalikannya. Di sini untuk melakukan kegiatan waktu paling lambat itu bukan dijumlahkan ya, melainkan dikurang ya atau mengurangi lah dari 128 hari ini dikurang dengan 12 hari dari aktivitas F itu menghasilkan 116 hari dan 116 hari ini dari F dikurangi dengan aktivitas E dan C dari
ini menghasilkan 61 hari dan yang C ini menghasilkan 106 hari. Nah, di sini ada lagi persimpangan seperti contohnya tadi ya yang waktu kegiatan paling cepat. Sini bukan lagi mencari maksimal, tetapi kita mencari minimum yang dimana untuk aktivitasnya harus barengan, harus apa namanya ya, harus mencari waktu kritis lah. Untuk waktu lambat itu untuk mencari waktu kritis dan juga waktu paling cepat. Sini untuk paling minimum itu 61 dikurangi 53 itu menghasilkan 8 ya. Dan yang 6 dikurangi 5 menghasilkan 101. Jadi yang dipakai itu yang 8 yang lebih minimum, dan ya untuk 8 dikurangin 8 ya itu menghasilkan 0. Nah, sini sudah apa namanya? Sudah ada waktu apa namanya waktu kritis ya, yang dimana waktu kritis ini adalah A, D, E dengan F, dimana ini sama 88, yang D ini juga sama 6161, yang E juga sama 1616, dan yang F juga 128 dengan 128. Itu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf penjelasan saya apabila kurang jelas, dan maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Mohon maaf tentunya. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.